berharap kita semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Tadi berkati dan tidak kekurangan suatu apapun saat ini. Dalam program Night Call GPIB, saya Pendeta Ratna Lisa Tangkilisan Sambono mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di hari ini, sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Maka ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan juga memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama saat ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ini kami yang berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dalam kitab Ezra pasal 3 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan demikian. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dan dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang tidak hanya mendengarkan firman tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil setiap kita atau setiap orang untuk tugas tertentu, menurut saudara-saudara, adakah kriteria yang membuat seseorang lebih berkualitas daripada yang lain untuk tugas tertentu itu? Apakah kriteria itu berbeda di mata manusia daripada kriteria Allah? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab ya, bahwa ya, jika Tuhan memilih seseorang untuk tugas tertentu, ia tentunya memiliki kualitas. Dan ya, jika Tuhan memilih seseorang untuk tugas tertentu, maka ia pasti memenuhi kriteria yang Tuhan sudah tetapkan. Apakah jawaban ini salah? Menurut saya tidak. Karena memang ada saat-saat ketika Tuhan mempersiapkan kita untuk melaksanakan tugas tertentu, kita harus memenuhi kualitas dan kriteria yang Tuhan tetapkan. Contoh, kualitas dan kriterianya dapat dipenuhi melalui pendidikan. Contoh konkretnya, pendeta GPIB misalnya. Untuk menjadi pendeta GPIB, maka harus memenuhi kualitas dan kriteria yang ditetapkan oleh persidangan sinode sebagai alatnya Tuhan. Salah satunya, ia harus bersarjana
teologi. Namun, memang kita tidak bisa selalu terpaku hanya dengan hal-hal semacam itu. Karena harus kita akui bahwa tidak selalu mudah untuk mengerti dan mengetahui apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan? Contoh, bisa saja Tuhan memilih kita untuk tugas tertentu hanya karena kita mau dan rendah hati. Dalam bacaan kita ini adalah kisah tentang dimulainya pembangunan rumah Allah. Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan Yesua bin Yozadak, imam besar, melibatkan para imam dan orang-orang Lewi, yaitu dari Bani Yesua dan Kadmiel, Bani Henadad, khususnya orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas. Bahkan semua orang yang pulang dari pembuangan, termasuk dari suku Yehuda dan Benyamin. Mereka semua dilibatkan dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing untuk pembangunan rumah Allah di Yerusalem. Fokus mereka adalah soal pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan. Orang Lewi mendapat tugas mengawasi pekerjaan pembangunan. Sementara Yesua dan anak-anaknya serta Kadmiel mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun bait suci Tuhan. Yang menjadi perhatian bagi orang Lewi yang mengawasi pekerjaan pembangunan itu adalah soal kualitas bangunan. Mereka harus pastikan pekerjaan dilakukan dengan baik sehingga kualitas bangunan bait suci Allah tetap terjamin. Sedangkan pengawasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan pekerjaan pembangunan bait suci Allah dimaksudkan agar para orang-orang itu atau para tukang-tukang itu melakukannya dengan baik tanpa membuang-buang waktu. Pengawasan itu sudah harus dimulai sejak awal sehingga berbagai target soal waktu atau biaya dapat terrealisir sesuai dengan perencanaan semula. Namun, tentu saja pekerjaan ini tidak mudah buat mereka. Ada tantangan yang harus mereka hadapi. Tetapi yang mau kita lihat dari kisah ini adalah kesediaan mereka untuk memberi diri dari apa yang ada pada mereka. Entah itu harta mereka. Kita bisa lihat di ayat 6 sampai 7. Dan juga tenaga atau waktu mereka. Bacaan yang kita bahas saat ini, ayat 8 dan 9. Ternyata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan bukan hanya bicara tentang kualitas orang yang mau mengerjakan pelayanan itu, tetapi juga kesediaan untuk memberi diri dari apa yang ada pada mereka untuk pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah sekelilingmu. Jika Anda dan saya peka dan tergerak hatinya, Anda dan saya akan melihat bahwa ada banyak pekerjaan pelayanan dari Tuhan yang mesti dikerjakan oleh kita semua. Dan itu ternyata tidak melulu bicara tentang kualitas siapa orang yang melayani, tetapi juga dari kesediaan Anda dan saya untuk memberi diri melaksanakan tugas pelayanan itu. Karena ada banyak orang yang memiliki kualitas menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi sedikit
yang mau memberi diri menjadi pelayan Tuhan. Ingatlah bahwa sebenarnya kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan menetapkan kita di berbagai aspek hidup kita yang kita jalani adalah untuk menjadi pelayan-pelayannya. Efesus 2 ayat 10 menegaskan hal ini, bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu artinya kita semua dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu banyak sekali bentuknya. Mari kita mulailah dari dalam keluarga kita masing-masing. Berikan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Juga untuk gereja di mana kita bertumbuh imannya. Begitu juga di dalam masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Pandemi COVID-19 harusnya tidak menjadi penghalang untuk kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita bisa mulai dari perkara-perkara yang sederhana. Saling mengasihi, saling membantu, saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembali diingatkan siapa kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yang Tuhan tetapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena kami yang sudah menerima berkat keselamatan dari Tuhan. Harusnya kehidupan kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dengan apa yang ada pada kami. Ini hidup kami Tuhan, bentuklah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami satu hati berdoa saat ini untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu siapa kami, Engkau mengenal kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Maka ya Tuhan, teruslah berjalan di dalam kehidupan kami, memberkati kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun, karena penjagaan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hidup dan penghidupan kami Tuhan. Apa yang kami usahakan dalam pekerjaan-pekerjaan kami apapun itu bentuknya, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Agar apa yang kami kerjakan itu jadi berkat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Ya Bapa dalam surga, kalau kami menghadapi pergumulan kehidupan, di suasana pandemi ini Tuhan, mungkin ada pergumulan kehidupan dalam bentuk perekonomian, atau dalam bentuk kami sedang dalam kelemahan tubuh, atau dalam bentuk kami sedang dalam kehilangan pengharapan, atau ketiadaan damai sejahtera. Mari Tuhan perkuat iman percaya kami. Perteguh kami Tuhan, perteguh iman kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Karena kami percaya Tuhan Engkau lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Kuasa-Mu dari dulu sampai sekarang tidak terbantahkan.
Kami percaya Tuhan, di dalam topangan kuat kuasa Tuhan, kami dapat menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Karena Kau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan pengharapan Engkau berikan kekuatan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk program-program pelayanan. Engkau kiranya terus memberkati pekerjaan-pekerjaan pelayanan umat-Mu Tuhan, khususnya dalam kehidupan GPIB, Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat, dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, dalam program-program kesaksian, dalam program-program persekutuan-persekutuan beribadah. Tuhan kiranya memberkati, agar segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh kehidupan umat Tuhan yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, khususnya di suasana pandemi saat ini Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati hamba-hamba Tuhan yang mengambil pekerjaan pelayanan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan karunia-karunia yang dibutuhkan, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan itu jadi berkat dan memberikan kuasa pertumbuhan iman untuk umat-Mu Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga pertaruhkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Urapi para pemimpin bangsa kami Tuhan dengan kekuatan, kuasa, hikmat dari Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan itu berdasarkan hikmat pengertian dari Tuhan, dan mereka dapat Tuhan pakai untuk mewujudkan keadilan, kedamaian buat bangsa dan juga negara yang kami cintai, bangsa dan negara Indonesia. Ya Bapa dalam surga, kami juga pertaruhkan keamanan untuk negeri yang kami cintai ini Tuhan. Jauhkan dari perpecahan. Berkati Tuhan aparat keamanan yang bekerja untuk senantiasa mereka dapat menjaga stabilitas keamanan negeri yang kami cintai ini. Cukupkan apa yang mereka perlukan. Dan kami juga satu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita dengan berbagai bentuk persoalan kehidupan mereka. Engkau kiranya memberkati mereka Tuhan, menolong mereka dan menjawab setiap pergumulan yang saat ini mereka sedang hadapi. Dan mampukan kami Tuhan yang berdoa saat ini bukan hanya menjadi pendoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi mampukan kami dengan apa yang ada pada kami menjadi saluran berkat Tuhan, menolong saudara-saudara kami yang menderita, menjadi saluran kasih sayang dari Tuhan, sehingga mereka merasakan kuasa kasih sayang Tuhan lewat kehadiran kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mempertaruhkan istirahat kami di malam hari ini. Jauhkanlah dari apa yang jahat. Berkati kami untuk melewati malam hari ini dan menjumpai hari baru di hari esok dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih
Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.